banyak kali pesankan, bahkan di sesi tadi sebelum kami hadir di sini, bahwa setiap detik yang Allah berikan kesempatannya kepada kita, itu kaidahnya di dalam Al-Quran jangan sampai terbuang, tidak mendapat nilai di sisi Allah. Karena ada orang yang disebut rugi, itu rugi oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda disebut rugi oleh kawan, itu mungkin tidak berarti menjadi masalah pada saat itu. Karena yang lain belum tentu memberikan penilaian yang sama. Tapi kalau Allah memberikan penilaian rugi, maka siapa yang bisa membantahnya? Kalau kita rugi di dunia di satu tempat, Anda rugi di Bintaro, Anda masih bisa cari di tempat lain untuk mendapat keuntungan. Tapi kalau Allah sudah sampaikan dia rugi, maka ke tempat manapun dia akan berpijak tetap akan dinilai sebagai orang yang mendapat kerugian. Nah, kaidah untung itu sederhana kata Al-Quran. Ada di Quran surah ke-103. Quran surah 103. Ayat 1 sampai dengan terakhirnya. Ini kaidah untuk meraih keuntungan. Wal 'asr. Saya bersumpah kata Allah, ingat, demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada manusia untuk beraktivitas, memanfaatkan waktu itu. Ingat betul kata-kata saya ini, asar itu bukan sore. Ingat baik-baik. Asar bukan sore, karena sore bahasa Arabnya bukan asar, bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Semoga sore ini Anda senantiasa diliputi oleh kebaikan, atau selamat sore. Kan? Sabahul khair, semoga pagi ini Anda selalu diliputi oleh kebaikan. Selamat pagi. Di masa itu bukan sore. Asar itu bukan sore. Masa itu sore. Dan nama sholat pada mulanya tidak terkait langsung dengan waktu. Tapi nanti setiap namanya itu ada korelasi-korelasi maknanya. Kenapa disebut dengan subuh? Kenapa subuh punya dua nama? Subuh dengan fajar. Kenapa yang siang disebut buhur? Padahal buhur dalam bahasa Arab itu nahar. Ya, wasyamsi waduhaha. Kemudian wal qamari idza talaha. Syams matahari, qamar bulan. Tapi ketika menyebut malam, lail, siang, nahar. Wal laili idza yaghsha, wan nahari idza. Baik, jadi lail, nahar. Tapi salat siang bukan salat nahar, tapi salat zuhur. Nanti ada maknanya, nanti kita akan bahas itu. Nah, hanya persoalannya, kenapa kemudian alhamdulillah Allah menyebut di sini dengan asar. Asar itu kalau orang Arab menyebutnya al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap detik nafas yang kita lalui itu disebut dengan asar namanya. Di setiap waktu yang Allah berikan pada kita, sehari 24 jam, itu semuanya disebut dengan asar. Nah, ada orang yang diberikan modal oleh Allah beraktivitas dengan modal waktu itu, cuma sayang dia tidak menggunakan waktu itu pada aktivitas yang Tuhan sukai, yang Allah ridhoi. Karena itu orang-orang yang memanfaatkan waktu tidak pada aspek yang Allah sukai, itu yang oleh Al-Quran disebut dengan orang rugi. Saya berikan Anda modal 24 juta, Anda berikan pada saya 23 juta, untung atau rugi? Rugi. Anda berikan 20 juta, untung atau rugi? Rugi. Allah kasih kita 24 jam, ternyata yang bernilai cuma 2 jam. Maka Anda rugi 22 jam. Yang bernilai cuma 20 jam, maka Anda rugi 4 jam. Nah, kapan itu menjadi bernilai? Rumusnya cuma 2. Kata Allah, innal insana lafi khus, setiap manusia kalau tidak bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, dia berpeluang rugi. Kecuali yang menerapkan 2 rumus ini. 1, illal ladzina amanu, kecuali orang yang mengisi aktivitasnya itu, waktunya itu dengan nilai iman dalam dirinya, dan imannya itu mendorong dia untuk berbuat baik. Wa amilus shalihat. Jadi kalau orang beriman itu, maaf sekali, ini sindiran yang halus di Quran tapi tajam sekali. Kata Quran, orang beriman itu, maka imannya pasti akan menuntun dia selalu berbuat baik. Amal soleh, amal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil ada orang beriman saat bersamaan dia berbuat sesuatu yang buruk, itu mustahil. Gak mungkin orang beriman kalau ada iman dalam dirinya bisa mencuri, itu mustahil. Karena imannya akan mengarahkan dia pada yang baik dan mencegah dari sesuatu yang buruk. Mustahil ada orang beriman menipu. Mustahil ada orang beriman menggunjing.
Mustahil ada orang beriman menyakiti. Jadi kalau Anda merasa beriman sampai hari ini, tapi iman itu belum menuntun pada yang baik, maka pasti harus ditanda tanyakan. Ada yang salah dengan imannya. Ada yang belum maksimal dengan itu. Nah, cara melatih iman supaya terus berada dalam kebaikan dalam pandangan Allah, di antaranya Allah turunkan amalan-amalan yang dengan amalan itu akan memperkuat iman, korelasinya semakin banyaklah amal soleh yang kemudian ditenun dalam kehidupan. Di antara latihan itu, di antara yang paling utama adalah sholat. Sholat inilah yang pertama kali diperintahkan, sholat inilah yang pertama kali dicontohkan oleh Nabi, yang di antara tujuannya melatih kita untuk semakin menguat keimanan kepada Allah, dekat dengan Allah, sehingga dampaknya amal solehnya naik, yang salahnya itu turun. Mohon maaf, kalau selama ini kita sholat, kemudian belum menghasilkan kebaikan dari sholat itu, mencegah yang tidak baik, menaikkan yang baik, berarti ada cara sholatnya yang harus diperbaharui. Perhatikan kembali keterangan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kalau orang sholatnya itu benar, pasti akan tercegah dari semua sumber keburukan. Innas sholata tanha 'anil fahsya. Teman-teman yang baru bergabung nanti silahkan cek kembali tayangan kita di sesi yang lalu. Jadi kalau orang sholatnya benar kata Allah, dia akan tercegah dari dua sumber keburukan. Cuman dua, kalau bukan fahsya, mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, maaf sekali. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu termasuk bagian dari fahsya. Jadi kalau ada orang, maaf, seringkali lisannya berkata yang kotor, yang jorok, yang tidak baik, dia tidak sholat, mungkin karena tidak sholat itu. Tapi kalau ada orang sholat, tapi lisannya masih kotor, pasti ada yang salah dengan sholatnya. Mungkar, sesuatu yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Mencuri, korupsi, berselisih, dan sejenisnya, yang hati kita nggak suka, itu mungkar namanya. Dan orang sholat mustahil melakukan itu. Mustahil. Makanya ketika lisan akan berdusta, hatinya pasti akan bergejolak. Jangan lakukan itu. Jangan kerjakan. Nah, kalau ada orang kemudian sholat dari ujung kepala sampai kakinya masih bermasalah, maka kata Nabi, coba cek mungkin ada yang salah dalam cara ia memahami dan menunaikan sholatnya. Persoalannya kata Al-Quran selalu mengerucut pada dua hal. Satu, kemungkinan terbesar yang sholat itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Atau yang kedua, kemungkinan terbesar orang sholat ini tidak paham, tidak mengerti apa yang ia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Sederhana. Nah, jadi teman-teman, ukurannya adalah jika ada beberapa orang menunaikan pekerjaan yang sama, yang lain jadi bagus, yang satu dua tidak bagus, maka jangan salahkan kemudian perbuatannya. Coba dicek apa yang tidak menjadikan baik di dua orang ini. Sekarang ukuran kita yang paling buruk saja. Jahiliyah itu paling buruk. Kalau ada penipu, di jahiliyah itu paling buruk tipuannya. Kalau ada pendusta, orang jahiliyah itu paling luar biasa kreatif dustanya. Kalau ada, mohon maaf misalnya, pemukul, preman, pembegal, pembunuh, orang jahiliyah lebih dahsyat kejahatannya. Tapi ketika turun kemudian perintah sholat, mereka beriman, dibimbing untuk sholat. Bagaimana bisa yang kasar berubah? Pemukul jadi perangkul, pencela jadi pecinta, yang rakus jadi begitu dermawan. Itu perubahannya luar biasa. Bergerak drastis, berubah jadi lebih baik. Sekarang sholatnya tidak berubah. Bacaannya sama, tuntunannya serupa. Kenapa hasilnya berbeda? Saya selalu katakan, kalau peci tidak masuk dengan ukuran kepala, jangan potong kepalanya. Tapi sesuaikan pecinya, barangkali itu yang belum nampak dalam kehidupan kita.